Pemberontakan Miriam dan Harun. Bilangan 12 ayat 1-10. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki." Dan ia memandang rupa Tuhan. "Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta." Puji Tuhan, saudaraku. Perikop yang kita baca ini adalah tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Jadi ketika itu Musa, hamba Allah, abdi Allah, itu mengambil seorang perempuan Kus, ya, seorang perempuan Kus untuk menjadi istrinya. Dan kakaknya Miriam itu tidak setuju, mereka protes. Termasuk abangnya juga Harun itu tidak terima, mereka protes. Dan mereka mengata-ngatai Musa, memandang rendah Musa. Ya. Jadi saudaraku, terkadang kita terlalu cepat mengambil sikap, ya, yang menurut kita dia salah, menurut kita, ya, padahal belum tentu salah. Karena ternyata kan Tuhan izinkan, Tuhan tidak mempersoalkan permasalahan tentang Musa mengambil perempuan Kus itu menjadi istrinya. Tuhan tidak permasalahkan. Yang mempermasalahkan itu justru saudara-saudaranya, yaitu Miriam dan Harun. Jadi terkadang menurut kita salah, tapi itu menurut kita belum tentu demikian. Dan lebih parahnya lagi, kita terlalu berani mengata-ngatai seorang hamba Tuhan. Mereka terlalu berani mengata-ngatai Musa, dan bahkan mengambil kesimpulannya sendiri yang dianggapnya itu sebagai suatu kebenaran, bahwa Tuhan tidak bicara hanya kepada Musa, kepada kita pun Tuhan bisa bicara, kan begitu. Mereka terlalu percaya diri dan bahkan menjurus kepada kesombongan, seakan-akan mereka ketahui hatinya Tuhan. Makanya Tuhan marah, Tuhan panggil mereka bertiga. Tuhan mau konfirmasi, Tuhan mau memperjelas. Tuhan mengatakan, "Kalau ada di antara seorang nabi, aku datang kepadanya, menyatakan diriku kepadanya di dalam mimpi, di dalam penglihatan, aku sampaikan kehendakku, firmanku kepada nabi itu." Artinya tidak kepada semua orang Tuhan datang. Dia kudus, dia tidak sembarangan. Meskipun Tuhan bisa datang kepada siapa saja, tetapi untuk hal-hal mulia, untuk hal-hal pesan, itu tidak sembarangan. Makanya Tuhan juga menyatakan dirinya kepada satu bangsa saja, bangsa Israel. Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada semua bangsa, tidak. Tetapi lewat satu bangsa yang dipilihnya, yang dianggapnya memang melakukan kehendaknya, taat kepadanya, percaya kepadanya, yaitu bangsa Israel, yang dimulai dari ketaatan seorang Bapak Abraham, dilanjut kepada Ishak dan Yakub. Dan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai tempat dia menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada dunia. Jadi tidak kepada semua bangsa. Begitu juga, lebih spesifik lagi, Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada semua orang pilihan itu.
Memang secara umum dia nyatakan dengan dia hadir di tiang awan ketika siang hari supaya sinar matahari tidak menyakiti mereka, dan ada tiang api di malam hari supaya ada terang ketika mereka ada di padang gurun. Dan terang itu juga hasil dari api, tiang api tadi itu sudah pasti memberi kehangatan bagi mereka sehingga mereka tidak kedinginan di padang gurun. Tetapi secara spesifik tentang Tuhan berhadapan muka dengan abdinya, itu orang khusus. Tentang pesannya, perintahnya itu kepada orang khusus. Jadi tidak salah anggapan Miriam itu. Mereka merendahkan Musa, bukan kepada Musa saja Tuhan bicara, dan mereka seakan-akan tahu karakter Tuhan, tahu ininya Tuhan kan, bahwasanya Tuhan pun bicara juga kok sama kita, bukan hanya kepada Musa aja gitu. Itu sudah terlalu berani, dan Tuhan memandang itu sebagai suatu kejahatan. Tuhan marah, dan ketika Tuhan naik meninggalkan mereka, dan Miriam itu kena kusta putih. Jadi dia dihukum karena kesembronoannya, karena kesombongannya juga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira banyak terjadi di antara kita hal-hal seperti ini. Bahkan itu di tengah-tengah kita sendiri, ya, tengah-tengah di antara kita sebagai umat Tuhan. Terkadang kita terlalu gampang menghakimi orang lain, terlebih itu menghakimi hamba Tuhan. Ya, nah, kadang menurut kita, oh itu salah, ini salah, padahal belum tentu itu menurut kita, dan kita langsung menghakimi, belum tentu dia salah. Sekalipun dia salah, kita nggak pantas, kita nggak memiliki kapasitas untuk menghakimi dia, bahkan melibatkan tentang ketuhanan kan gitu. Seperti yang dilakukan oleh Miriam, Tuhan tidak bicara kepadamu saja, kepada saya, kepada yang lain Tuhan bisa bicara. Jadi terlalu gampang melibatkan Tuhan, seakan-akan wah itu bentuk kurang penghormatan juga, saya kira kurang penghormatan. Kalau dia hormat sama Tuhan, takut, hormat, kagum kepada Tuhan, dia nggak sembarangan melibatkan tentang Tuhan gitu. Bahkan kepada hambanya juga, seorang yang menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh juga akan menghormati hambanya. Kalaulah hamba Tuhan itu menurut dia ada kesalahan, ya dia juga akan berhati-hati. Apalagi contohnya dia sebenarnya hamba Tuhan ini tidak salah, ya kan. Berbahaya kalau kita terlalu gampang kan mengatai ini itu, Tuhan marah. Jadi ada juga pengalaman Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada di satu grup seorang mengatakan, percumanya kalian pelayan Tuhan, kalian pintar berdoa, pintar menjelaskan firman, tetapi kalian nggak melihat si anu yang sudah sakit, yang ini bahkan yang menderita pun tidak kalian lihat. Percuma kalian. Jadi saya kira terlalu berani gitu. Kita tidak tahu permasalahan hamba-hamba Tuhan ini, persoalannya kita tidak tahu. Kita semua memiliki permasalahan. Jangan terlalu gampang kita terlalu berani. Percumanya kalian pintar berdoa, pintar menyampaikan firman, tapi melihat orang susah pun kalian nggak datang, kata Yohanes. Ini kawan ini penilik atau apa ini kan gitu? Apa dia hanya menilai-nilai orang, menghakimi orang? Ini termasuk juga orang-orang sombong, terlalu berani gitu ya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pelayan-pelayan Tuhan itu. Mana tahu mereka juga dalam kesusahan, mereka dalam sakit dan kesulitan. Karena hamba Tuhan juga diuji, hamba Tuhan juga dicobai, punya permasalahan sendiri. Jadi ya, janganlah terlalu gampang kita mengata-ngatai, menghakimi. Nanti akibatnya itu parah. Kalaupun hamba Tuhan itu bersalah, cukup dengan hormat, mungkin dengan cara apa kita bisa menyampaikan, Pak begini, atau mungkin inilah Pak menurut saya, tapi dengan kasih gitu, dengan tujuan, dengan motivasi supaya terjadi perbaikan, itu tidak mengapa saya kira. Tetapi untuk hal lebih seakan-akan kita mau langsung memutuskan bahwa dia salah, dia begini, langsung kita ada roh pemberontakan, ada roh pertentangan. Biarlah Tuhan berurusan dengan hamba-Nya. Tadi juga ketika saya melayani di rutan, tempat banyak tahanan kan gitu, para penjahat kan, kira-kira seperti itu, orang-orang yang melanggar hukum. Ya.
tadinya ya saya ya kasihan lihat mereka, tapi memang ternyata mereka ya banyak orang-orang yang memang terlalu berani gitu. Jadi setelah selesai ibadah saya didatangi seorang, "Pak, saranlah kalau doa itu jangan diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Ya doakanlah kami yang enggak memberi juga supaya diberkati kami, supaya nanti kami memberi." Loh, Bapak ini kok intervensi doa kita kan, kok jadi seperti itu kan. Doa kita pun dikoreksinya gitu. Kan biasa kalau persembahan itu saya secara pribadi selalu, karena ada ayatnya juga Bapak Ibu, ada ayatnya. Iya. Ayatnya itu dari 2 Korintus 9 ayat 7. Di sana dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan selalu saya katakan ya Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tetapi datang mereka mungkin merasa tertuduh tidak memberi. Dia mengatakan, ya doakan juga kami yang tidak memberi, supaya Tuhan berkati kami dan kami juga akan memberi nanti. Wah, ini Bapak ini terlalu berani. Doa kita pun dikoreksi. Masakan doa kan udah biasa itu diberkati lah yang memberi, dan sistem memberi kan seperti itu. Kita beri maka akan diberi. Ketika kita diberi itu sebagai benih dan akan tumbuh nanti. Tuhan memberkati, kan gitu. Kita tidak berpikir juga bagi orang yang tidak memberi. Bagi yang tidak memberi kan ada dua, memang dia tidak ada atau memang dia pelit. Karena ada juga orang sebenarnya di kantongnya ada uang tapi dia tidak bersedia. Dia tidak ada sebenarnya takut akan Tuhan. Bahkan ada orang ya dia hanya daripada enggak, hanya bagian kecil saja yang dikasihnya. Jadi hati memberi sebenarnya tidak ada pada dia. Kalau dia seorang yang memang hatinya memberi cinta Tuhan, sekalipun dia tidak ada uang, dia cukup berperkara dengan Tuhan. Tuhan, kau tahu hatiku, kau tahu keadaanku. Aku memang sedang susah, tidak ada uang, berkatilah aku. Dia pasti seperti itu. Kalau orang yang rendah hati, tapi orang yang tinggi hati sombong, dia datangi pendeta, "Pak, jangan gitu doanya lah, doakan juga lah yang tidak memberi." Wah, kok jadi seperti itu? Jadi itu ya, kadang terlalu berani. Janganlah, kita orang Kristen sudahlah belajar rendah hati, belajar menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan." Jaga hati. Jangan terlalu berani, terlalu meluap-luap. Ya, nanti apalagi sama hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berurusan. Kalau dia salah, jangan terlalu seakan-akan kita itu, waduh. Ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Saya hanya miris saja melihat, miris ya. Banyak orang terlalu berani, terlalu sembrono, seperti yang dilakukan oleh Miriam, ya, terlalu berani mengata-ngatai hamba Tuhan, terlalu sembrono, hal-hal yang mungkin dia pengen tampil. Saya kira itu ada sifat iri juga. Masa dia aja yang dipakai Tuhan, saya juga. Ini ada iri, ada sesuatu di hatinya yang harus dibereskan. Jadi puji Tuhan saudaraku, baiklah kita terus mengejar kekudusan, mengejar kesempurnaan, sebab Bapa kita adalah sempurna. Bapa kita adalah Bapa yang Maha Kudus. Kita anak-anaknya harus terus berjuang untuk menjadi seperti Allah kita. Sebab Allah kita itu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita itu juga tidak sebatas mati untuk dosa kita, menebus kita dari dosa, dari maut, tetapi Dia juga menginginkan kita untuk menjadi seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Makanya Dia memberi teladan selama Dia di dunia ini. Dia berikan teladan bagaimana Dia tunduk kepada Bapa, bagaimana Dia taat kepada Bapa, menunaikan tugasnya sampai mati di kayu salib, dan bagaimana ketaatan Dia berdoa kepada Bapa. Jadi bagaimana Dia mengasihi, bagaimana Dia memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan. Puji Tuhan saudaraku, tak maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.